Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran ini. Kita akan bahas tentang sistem sirkulasi ataupun sistem peredaran darah ya. Dalam tubuh, jajan makanan, sisa metabolisme, hormon, enzim, oksigen, serta karbon dioksida perlu diangkut dan diedarkan dari suatu organ ke organ lainnya oleh suatu sistem transportasi. Nah, bagaimanakah sistem transportasi pada tubuh manusia? Komponen apa saja yang berperan pada sistem transportasi? Bagaimanakah mekanisme sistem transportasi tersebut? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu transportasi sebelum kita lanjut ke video selanjutnya ya. Sistem transportasi itu disebut sebagai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran cairan limfa atau sistem limfa. Pada bab ini kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan sistem sirkulasi, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa pada manusia, gangguan sistem peredaran darah, serta teknologi sistem peredaran darah. Apakah peranan jantung dan darah dalam tubuh manusia? Bagaimanakah hubungan dan fungsi kerja antara keduanya? Kita sudah pasti tahu ya bahwa jantung dan darah membentuk hubungan kerja fungsional dalam sistem sirkulasi. Artinya antara jantung dan darah tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah jantung, kemudian ini adalah darah. Oke, sekarang kita akan bahas sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Sedangkan disebut sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah 2 kali melewati jantung. Sekarang kita akan bahas fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama, fungsi sistem peredaran darah adalah sebagai transportasi. Artinya, makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan di seluruh tubuh. Jajak sisa metabolisme dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya, yang kedua adalah penjaga suhu tubuh. Artinya, metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Darah membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah sebagai perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Mekanisme pembekuan darah dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Oke, yang keempat adalah sebagai penyangga. Artinya, protein darah bertindak sebagai penyangga atau buffer melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Nah, jadi sistem peredaran darah terdiri atas darah, jantung, dan pembuluh darah yang terdiri dari arteri, kapiler, dan vena. Kita akan bahas dulu pengertiannya masing-masing ya sebelum ke pembagiannya. Darah adalah cairan yang mengalir dalam pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian saluran tempat darah mengalir. Sedangkan jantung adalah alat pompa untuk mengalirkan darah. Nah, itu dia hubungan dari ketiganya. Makanya jantung dan darah tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kita akan bahas masing-masing ya dari sistem peredaran darah tadi. Yang pertama, ada darah. Darah ini merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping-keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Nah, darah memiliki karakteristik yaitu lebih berat dan lebih kental dibandingkan air. Kemudian memiliki bau khas ya dengan pH-nya itu 7,35 sampai 7,45. Nah, kemudian warna darah itu bervariasi mulai dari merah terang hingga merah tua kebiruan. Kemudian bergantung pada
kadar oksigen yang dibawa sel darah merah. Volume darah yang beredar yaitu 8% dari berat badan. Orang dewasa yang sehat memiliki darah sekitar 5 liter. Biasanya volume darah laki-laki lebih banyak daripada wanita. Hal tersebut bergantung pada ukuran tubuh dan berbanding terbalik dengan jaringan lemak di dalam tubuh. Kita akan bahas komponen penyusun darah ya. Yang pertama adalah plasma darah. Sel-sel darah merah atau eritrosit dan sel darah putih atau eritrosit, leukosit dan keping darah atau trombosit. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah cairan berwarna bening kekuningan ya. Mengandung 92% air dan 7% protein plasma serta 1% bahan campuran organik. Oke. Nah, jenis protein plasma itu ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Kita akan bahas yang kedua adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit ataupun sel darah merah memiliki bentuk seperti cakram dengan lekukan pada bagian sentralnya atau bikonkav. Diameternya itu 7,65 mikrometer. Kemudian dibungkus membran sel yang elastis dan fleksibel. Tiap sel darah merah itu mengandung sekitar 300 juta molekul Hb yang dapat mengikat oksigen. Jumlah sel darah merah pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya, jumlah eritrosit sel darah merah pada laki-laki sehat sekitar 4,2 sampai 5,4 juta sel milimeter kubik darah, sedangkan pada wanita sekitar 3,8 sampai 4,8 juta sel milimeter kubik darah. Satu tetes darah kira-kira setara dengan 50 mm kubik atau 50 mikroliter. Selanjutnya kita akan bahas tentang sel darah merah atau eritrosit lanjutan dari yang sebelumnya ya. Sel darah merah ini berfungsi mengedarkan oksigen melalui pengikatan oksigen oleh hemoglobin atau Hb. Kemudian membawa karbon dioksida ke paru-paru. Nah, pembentukan dari sel darah merah disebut sebagai erythropoiesis, terjadi di sumsum tulang atau sumsum merah tulang. Nah, umur dan destruksi eritrosit ya ataupun biasanya sel darah merah ini bersirkulasi sekitar 120 hari sebelum rapuh dan pecah. Eritrosit tidak memiliki antisel, mitokondria, dan retikulum endoplasma ya. Nah, bagian yang ketiga yang kita bahas adalah sel darah putih atau leukosit. Karakteristik leukosit yaitu jumlahnya itu adalah 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, infeksi atau kerusakan jaringan dapat menyebabkan peningkatan jumlah total leukosit. Nah, leukosit berfungsi melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Leukosit juga memiliki sifat yang pertama, diapedesis artinya menembus pori-pori membran kapiler, bergerak ameboid artinya bergerak menyerupai amoeba, kemudian kemotaksis artinya bergerak karena pengaruh pelepasan zat kimia oleh jaringan rusak. Selanjutnya fagositosis artinya mampu menelan mikroorganisme, benda asing, dan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Leukosit berdasarkan tidak adanya granula dalam sitoplasma dibedakan menjadi dua ya, ada granulosit dan ada agranulosit. Granulosit adalah jenis leukosit yang terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil berfungsi dalam fagositosit, eosinofil berfungsi dalam fagosit yang lemah dan pembuangan racun penyebab radang, basofil mengandung histamin yang berfungsi meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera.
Sedangkan agranulosit terdiri atas dua, ada limfosit dan monosit. Perbedaannya, limfosit berperan dalam sistem kekebalan tubuh, sedangkan monosit berfungsi sebagai fagosit yang aktif. Oke, ini dia adalah jenis-jenis leukosit yang sudah saya jelasin tadi ya, dimana granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil, sedangkan agranulosit terdiri atas monosit dan limfosit. Nah, seperti inilah dia bentukannya. Yang terakhir adalah keping-keping darah atau trombosit. Keping darah ataupun trombosit merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakariosit di sumsum tulang. Nah, jumlah trombosit dalam tubuh manusia adalah 150.000 sampai 400.000 sel milimeter kubik darah. Nah, umur trombosit itu adalah 5 sampai 9 hari. Ya, kemudian trombosit berperan dalam homeostatis, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Nah, sekarang kita akan bahas tentang mekanisme pembekuan darah ya. Yang pertama, proses pembekuan darah. Apabila terjadi luka dan darah keluar, maka trombosit ataupun keping darah akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan tromboplastin ataupun disebut sebagai trombokinase. Trombokinase bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Nah, itu dia proses pembekuan darah. Yang kedua, faktor-faktor pembekuan darah. Yang pertama ada protrombin. Protrombin ini adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin akan diubah menjadi trombin. Yang kedua adalah fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di hati dan dapat diubah menjadi fibrin. Selanjutnya ion kalsium. Ion kalsium ini ion anorganik dalam plasma, dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Selanjutnya, tromboplastin atau trombokinase adalah protein plasma ataupun enzim yang disintesis dalam hati dan dengan memerlukan vitamin K dalam bekerja. Jadi enzim ini merupakan faktor antihemofilia. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K ini adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan lainnya dalam hati, dan juga bergantung pada garam empedu yang diproduksi hati. Jadi jika saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, maka pembekuan darah akan berkurang. Oke, demikian penjelasan saya di sistem sirkulasi bagian pertama, yaitu darah dan komponennya. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang sistem sirkulasi di bagian part yang kedua ya. Kalian boleh cek linknya di kolom deskripsi yang ada di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.